Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kali ini karena panas banget nih, aku mau siram halaman depan itu karena debunya itu sampai ke lantai. Jadi aku tuh hampir beberapa kali itu nyapu. Nah, kali ini aku mau tetap ngebahas pinjol, cuman ini untuk lebih ke komentar dari teman-teman sekalian. Jadi aku akan ngebacain dan aku akan membandingkan dengan kehidupan aku yang dulu juga terjerat pinjol. Dari Mbak Farida Garsi 749. 2 tahun saya galop tulop, hidup kekurangan, biaya sekolah anak tak terbayar, hutang pinjol malah makin bengkak. Jadi galop tulop yang dirasakan kakak Farida juga aku alami di tahun sekitar 2021 ya, 2021 2022 itu aku masih galop tulop buat nutupin semuanya, berusaha nutupin dengan pinjol lagi. Alhasil bukannya pinjolnya tertutup, malah mereka terbuka dengan bunga yang sangat besar. Jadi di sini itu aku udah kecanduan sama pinjol karena dia mudah banget ya untuk dicairkan, apalagi nggak banyak basa-basi, nggak banyak begini begitu, kadang cuman ngeklik langsung cair. Ada juga pinjam pulsa atau misalkan beli barang dengan kredit, itu mudah banget ya yang dikasih sama pinjol-pinjol ini, sampai akhirnya kecanduan karena ya emang mudah banget gitu ya untuk dapetin sesuatu yang kita mau. Tapi kadang kita juga nggak berpikir untuk kemampuan kita membayar pinjol tersebut. Jadi kalau misalkan aku galop tulop itu karena semata aku ingin menyelamatkan nama aku, karena aku nggak mau slick atau di checking aku jelek, dan banyak banget alasan kenapa aku harus tetap bayar ya teman-teman ya. Karena aku takut DC juga waktu itu dan belum tahu kalau misalkan DC, entah itu ada DC atau enggaknya aku belum tahu ya, tapi aku takut untuk disamperin waktu itu. Nah, semakin aku nyelamatin nama aku, itu semakin aku tidak memiliki apa-apa. Dari emas yang terjual, kemudian motor, barang-barang lainnya, itu banyak banget ya yang hampir dulu aku inginkan tapi ya harus dilepaskan, mungkin ya itu titipan ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalkan masih menjadikan pinjol solusi kalian untuk dipakai, atau kalian masih sanggup lah untuk setiap harinya, aku sarankan untuk tidak menggunakan pinjol. Karena bagaimanapun kalau kalian sudah kenal pinjol itu akan ada kemungkinan untuk membuka pinjol-pinjol lainnya, karena ya memang mudah gitu ya, pinjol dulu tuh mudah banget ya. Tapi kalau untuk sekarang aku nggak tahu karena memang akun aku udah nggak bisa untuk digunakan lagi semuanya. Dan dulu aku pernah kerja di perusahaan yang gajinya lumayan, itu UMR bisa sampai kena 5, cuman karena memang aku main pinjol dan karena banyak banget barang yang tidak aku perlukan tapi aku beli, akhirnya aku merasakan kekurangan teman-temannya, entah itu kekurangan uang, entah itu kekurangan begini begitu. Itu sebelum seminggu setelah gajian pun uang aku itu habis ya untuk ngebayarin utang-utang aku ke pinjol ini, karena bayar utang temen, karena bayar pay letternya aku, karena begini begitu, banyak banget pokoknya barang yang waktu itu aku beli cuman karena ngelihat ya emang bagus gitu ya, jadi ya aku beli gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan saran aku, kalau kalian masih menggunakan pinjol dan kehidupan atau gaji kalian belum tentu bisa nutupin, ya sudahi saja ya, hidup apa adanya saja. Karena memang pinjol ini bikin kita lupa diri, belum lagi ngasih limit yang gila-gilaan ya teman-teman ya, di atas 10 juta, 15 juta, 20 juta itu banyak banget. Apalagi kalau kita tahu kalau pay letter atau pinjam itu ngasih limitnya gila-gilaan. Nah, jadi untuk teman-teman yang menurut aku sedang terjerat,
cari tahu dulu apakah ada debt collectornya atau DC-nya itu. Kalian sharing-sharing aja di Facebook karena banyak juga di sana yang sharing ya tentang pinjol-pinjol atau misalkan DC-DC-nya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman diancam, ya jangan terlalu dipikirin karena memang ya tuntutan mereka untuk ngancem kalian gitu ya biar kalian bayar. Jadi jangan terlalu dipikirin, kalau misalkan mereka nelpon-nelpon ya kalian blokir aja panggilan yang tidak dikenal, karena sekarang banyak banget tutorialnya di YouTube. Kalian juga bisa ngeblokir SMS yang nggak begitu dikenal. Kalau misalkan kalian memang masukin nomor yang masuk ke ke WhatsApp, itu lebih baik untuk ketenangan kalian ganti aja nomor WhatsAppnya, atau kalian bisa nambahin kartu gitu, dan jangan terlalu dipikirin ya, karena ya memang pinjol itu memang ya seperti itu gitu, tuntutannya banyak, apalagi untuk kita yang nasabah-nasabah bermasalah gitu. Dan di sini sebenarnya bukan banyak orang yang gak mau bayar, tapi banyak orang yang tidak sanggup bayar ya, karena mungkin banyak pinjol yang mereka gunakan, belum lagi bunganya, belum lagi tunggakannya, dan kehidupan sehari-hari juga jadi penentunya teman-teman ya. Masa mau bayar pinjol tapi gak makan gitu, kebanyakan kan kayak gitu. Jadi saran aku sanggupin dulu untuk kehidupan kalian, untuk biaya anak kalian. Kalau misalkan memang sudah ngerasa sanggup atau misalkan gajinya sudah cukup, lebih dari cukup, kalian bisa menggunakan pinjol ya. Tapi kalau misalkan memang nggak tentu atau misalkan banyak banget biaya-biaya nanti, aku sarankan untuk tidak menggunakan pinjol ya teman-teman. Jadi cukup sekian cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.